Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ada satu hal yang menjadi sorotan hakim saat persidangan adalah fakta bahwa ajudan terdakwa Putri Chandrawati yang ternyata semua laki-laki, Saudara, termasuk Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam persidangan, kakak Yosua pun sempat mempertanyakan alasan mengapa dirinya menjadi ajudan Putri Chandrawati. Setahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Nah, harus perempuan itu. Di militer begitu, entahlah di kepolisian. Majelis Hakim Morgan Simanjuntak mempertanyakan mengapa ajudan Putri tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Pernyataan ini saat mencecar ART Ferdi Sambo, Susi, yang menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Eliezer. Ajudan istri jenderal jadi laki-laki. Memang bisa begitu. Ada ajudan PC yang ini, yang perempuan enggak? Enggak ada, Mulia. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Salah satu ajudan laki-laki dari Putri Chandrawati adalah Brigadir Yosua Huta Barat. Soal hal ini, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tidak pernah menunjuk Brigadir Yosua sebagai ajudan. Namun ini atas perintah suaminya, Ferdi Sambo. Dan saya tidak pernah menunjuk Yosua sebagai ajudan pribadi saya, tetapi suami saya yang menunjukkan kepada saya untuk menggantikan saudara Ricky yang mengharapkan. Ini berbeda dengan keterangan kakak Brigadir Yosua, Yuni Artika Huta Barat, yang mengatakan Yosua sempat mempertanyakan alasan mengapa dirinya yang ditunjuk menjadi ajudan Putri. Bu Putri yang mengharapkan almarhum Yosua untuk menjadi ajudannya, katanya. Terus, kenapa ya Bu Putri mau menjadikan saya ajudannya, katanya gitu kan. Kenapa dia enggak mencari ajudan perempuan, katanya gitu. Sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2017, anggota Polri bisa mendapat penugasan sebagai ajudan para pejabat, termasuk pejabat di Polri. Dalam aturan tidak menjelaskan apakah istri pejabat Polri boleh mendapatkan ajudan. Tim Liputan, Kompas TV. Menarik, Saudara, dalam persidangan hakim menanyakan bahwa ajudan terdakwa dari Putri Chandrawati yang ternyata semua laki-laki termasuk Brigadir Yosua. Lalu bagaimana aturan dalam pemilihan ajudan dan apa yang sebenarnya ingin dalil hakim soal ajudan dari Putri yang semuanya laki-laki ini? Kita bahas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Salam sehat, Pak Beni. Jadi sebenarnya aturannya soal ajudan untuk istri pejabat Polri ini seperti apa? Baik, saya mencoba mencari rujukannya ya. Jadi saya temukan di surat telegram Kapolri yang ditandatangani oleh Bapak Wakapolri itu ST 541 tahun 2020 itu di sana disebutkan bahwa Polwan yang ditugaskan sebagai ajudan itu untuk istri Kapolri, Wakapolri, para kepala badan, kemudian para Kapolda. Di sana secara tegas disebutkan seperti itu. Berarti tidak termasuk Irjen Ferdi Sambo? Ya, kalau melihat STR ini nggak masuk. Kemudian Polwan ini dikedepankan untuk tugas-tugas pembinaan dan operasional di Polri. Nah, yang terjadi sekarang adalah para Kasatker, dalam hal ini Kadipropam, mereka lah yang mengatur sendiri ajudannya berapa, kemudian untuk istri bagaimana, itu mereka sendiri yang mengatur. Namun belajar dari apa yang terjadi, menurut saya di sini perlu dievaluasi kembali, perlu ditinjau kembali tentang satu masalah jumlah, kemudian juga efektivitas. Karena apa?
tentunya para anggota ini kan lebih diutamakan untuk tugas-tugas di lapangan. Karena Polri memerlukan anggota yang cukup banyak untuk di lapangan. Jadi kalau kita lihat apa yang ditampilkan dan jumlahnya cukup banyak ya. Berarti menurut Anda Pak Beni, Verdi Sambo yang memilih sejumlah ajudan untuk dirinya dan juga untuk istrinya ini menyalahi aturan? Ya, kalau menurut kami inilah yang menjadi bahan evaluasi untuk ada penataan kembali agar jangan sampai terlalu berlebihan sehingga anggota itu bukan untuk tugas kepolisian di lapangan tetapi hanya berada di lingkaran pimpinan begitu. Kemudian lebih fokus kepada aturan penunjukan ini sendiri. Apakah seorang Jenderal Bintang 2 yang bertugas di Kadif Propam yaitu Verdi Sambo ini bisa dengan leluasa begitu menunjuk sejumlah anggota Polri untuk menjadi ajudan dari istrinya atau harus sepengetahuan Kapolri? Nah inilah yang sekali lagi saya sampaikan perlu dievaluasi kembali karena ini mereka yang dipilih menjadi ajudan itu adalah anak buah dari Kadif Propam. Jadi terserah dia mau menempatkan di mana anggota tersebut karena di bawah kendali dia. Nah inilah yang menurut saya perlu segera ada penataan kembali supaya jangan terlalu berlebihan lah. Itu kan pemanfaatannya kan kalau menurut saya lebih bagus untuk kegiatan di lapangan atau operasional di lapangan karena kita kekurangan anggota. Ini yang perlu dievaluasi, ini menjadi catatan Anda sebagai Kompolnas. Kemudian yang juga menjadi sorotan pada saat persidangan itu adalah hakim menanyakan, ini kok bisa ajudan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati ini semuanya laki-laki. Lazimkah ini? Nah ini harus ditanyakan langsung ke Verdi Sambo ya. Karena dia yang mengatur sendiri, mengambil keputusan sendiri. Pertimbangan apa, alasan apa, dia harus bisa menjawab. Jadi ini sebenarnya merupakan kewenangan dari Verdi Sambo ini sendiri ya. Kalau mengacu dari aturan sendiri, ada tidak aturan yang memang mengatur bahwa seorang pejabat perempuan ya harus dikawal oleh ajudan perempuan? Kami merujuk hanya pada surat telegram ini dan itu hanya untuk Kapolri, istri Kapolri, istri Wakapolri, istri para kepala badan, dan istri para Kapolda. Di luar itu tidak diatur. Oke, kemudian ajudan yang melekat di istri ini nanti mereka statusnya sebagai ajudan atau di bawah tugas sebagai Kadif Propam. Seperti tadi Anda sampaikan bahwa Verdi Sambo dia merupakan Kadif Propam sehingga semua anggota yang berada di bawah naungan Kadif Propam ini ditugasi. Salah satunya adalah menjadi ajudan dari istrinya. Ya, tentunya ini pengawasannya, penempatannya, rotasinya sepenuhnya ada di pimpinan satkernya, dalam hal ini Kadif Propam tentunya. Apa yang menjadi catatan Anda dengan mencuatnya terkait dengan ajudan untuk istri Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo ini, mantan Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo? Ya, dari apa yang terungkap, ini menjadi bahan evaluasi untuk bagaimana ada aturan yang jelas dan tegas tentang penempatan anggota, khususnya untuk para ajudan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika seorang pimpinan itu mobilitasnya tinggi, kemudian sangat padat kegiatannya, kemudian risikonya tinggi, biasanya juga sudah diatur. Oke. Bahwa ada posisi gimana? Pak Beni silakan dilanjutkan. Ya. Jadi perlu diatur untuk nanti jangan sampai berlebihan. Karena ketika risikonya tinggi biasanya ada aturan tentang jam tugas. Ada yang 12 jam, ada yang 8 jam. Itu tergantung dari kebutuhan begitu. Terakhir dari saya, berarti Anda ingin mendorong Kapolri agar bisa membenahi aturan terkait dengan penempatan anggota Polri, termasuk terkait dengan menempati mereka menjadi ajudan. Betul. Jadi di satu sisi sudah ada
surat telegramnya, tetapi saya melihat di luar yang diatur di surat telegram ini juga perlu diatur agar ada acuan yang pasti dan itu bisa menjadi rujukan seluruh jajaran. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat, Pak Beni. Terima kasih, salam sehat.